Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam tema meyakini akan hari akhir. Subtemanya yang akan kita bahas adalah makna beriman kepada hari akhir, pembagian kiamat, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Untuk itu, sebentar lagi kita akan tayangkan slide pembelajaran tentang hari kiamat. Anak-anak sekalian, di kelas 9 atau di kelas 8 kita sudah dikenalkan yang namanya hari akhir. Untuk itu pastinya tidak asing lagi bagi kita apa itu hari kiamat. Sebelum melakukan pembelajaran atau membahas yang namanya pengertian hari kiamat, untuk itu Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu, silahkan scan barcode yang telah Bapak bagikan di WhatsApp grup ataupun yang tersedia di depan kelas. Jadi barcode ini terintegrasi dengan Google Form yang telah Bapak bikin supaya mempermudah Bapak untuk merekap kehadiran kalian pada pembelajaran agama Islam. Iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang mengemukakan tentang terjadinya hari kiamat, di antaranya surah Az-Zalzalah dan juga surah-surah yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Kiamat. Kiamat sugra. Contohnya kematian. Yang kedua, kiamat kubra. Contohnya kiamat besar. Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Dapat kita contohkan kematian orang-orang di sekitar, keluarga kita, orang tua kita, banjir, ledakan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain. Kiamat juga disinggung pada surah Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat ini juga berkaitan konteksnya tentang datangnya hari kiamat kubra.
Kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar merupakan peristiwa besar hancurnya alam semesta beserta isinya, yaitu makhluk, hewan, binatang, dan lain-lain, sebagai awal dimulainya kehidupan selanjutnya atau kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sendiri pun beliau tidak dapat memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Namun hari kiamat itu beliau ceritakan datangnya nantinya hari Jumat dan pada bulan Ramadan. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat sugra. Ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim sendiri. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat sugra. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan, mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam, sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. Jumlah wanita populasinya lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan wanita tersebut sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Tanda-tanda kiamat kubra. Waktu berputar semakin cepat, sehingga tidak terasa setahun, terasa sebulan, sebulan serasa seminggu. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran, adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, dan yang berikutnya, turunnya Nabi Isa dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang akan menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir, hilangnya Al-Quran dari mushaf atau dari catatan-catatan Al-Quran dari hati umat Islam, sehingga manusia berpaling nantinya dan tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Dapat dilihat, ini perjalanan kita menuju alam akhirat atau fase kehidupan selanjutnya setelah kehidupan di dunia. Yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, as-sirat, syafaat, surga, dan neraka. Kalau kita lihat atau kita definisikan sendiri konsep kehidupan manusia, yaitu setelah di dunia, manusia akan ke alam barzah atau alam kubur. Setelah di dunia, manusia mendapati yang namanya kiamat. Kemudian, hari kebangkitan, di mana orang-orang yang telah mati atau tidak menyaksikan kiamat nanti dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, syafaat Nabi, hisab, balasan atau jaza, kemudian catatan amal baik dan amal buruk, timbangan, orang kafir langsung ke neraka, orang Islam menuju telaga Kausar. Kemudian setelah itu umat Islam diuji dengan keimanannya, yaitu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya adalah api neraka.
Yang mana jembatan Shiratal Mustaqim itu digambarkan lebih kecil daripada rambut kalau dibelah sebanyak 7. Setelah manusia dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, mereka langsung menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran agama Islam pada tema beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dengan mempelajari tema tentang hari akhir dapat memperkuat keimanan kita untuk senantiasa mempercayai dengan adanya hari akhir. Harapannya bahwa manusia atau kita semua dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.